Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Bertemu kembali kita dalam video pembelajaran daring fisika hari ini yang akan membahas tentang gelombang berjalan. Ada 3 subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama tentang pengertian gelombang berjalan, yang kedua persamaan simpangan gelombang berjalan, dan yang ketiga tentang sudut fase, dan beda fase pada gelombang. Baik, kita memasuki subtopik yang pertama, yaitu tentang pengertian gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang dengan amplitudo tetap yang merambat dengan kecepatan tertentu. Gelombang berjalan memiliki simpangan pada sumbu Y dan bergerak pada arah mendatar. Amplitudo gelombang adalah simpangan terjauh pada gelombang. Baik, marilah kita perhatikan ilustrasi pada gambar di bawah ini. Ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Misalkan ada sebuah tali yang warna merah berada di tepat pada sumbu X. Lalu kita getarkan di sebelah kiri sehingga terjadilah gelombang seperti ini. Nah, yang dimaksud dengan simpangan di sini adalah jarak dari garis yang berwarna merah ini atau tali yang telah kita bentuk gelombangnya terhadap titik setimbangnya itu yaitu warna hitam. Jadi yang dimaksud dengan simpangan kalau di posisi ini adalah jarak dari titik ini ke sini. Kalau di sini jarak dari titik ini ke sini, dan di sini maksimumnya jarak dari titik ini ke sini. Nah, jarak maksimum simpangan dari titik setimbang kita namakan dengan amplitudo. Ada amplitudo untuk di puncak gelombang, amplitudonya positif, dan ada amplitudo untuk di dasar gelombang, amplitudonya negatif. Baik, kita lihat subtopik yang kedua, yaitu persamaan simpangan gelombang berjalan. Nah, persamaan dari simpangan gelombang berjalan kadang-kadang disebut juga dengan namanya persamaan gelombang. Ini adalah bentuk dari persamaan simpangan gelombang berjalan. Y sama dengan A sin buka kurung omega T tambah kurang Kx tambah kurang theta 0 tutup kurung. Nanti akan kita bahas maksud dari tambah kurang ini. Nah, tapi yang pertama kita mau tahu dulu adalah sebenarnya persamaan simpangan ini merepresentasikan apa sih di gelombang ini? Nah, persamaan Y ini adalah untuk mengetahui posisi-posisi dari gelombang ini terhadap titik setimbangnya. Jadi sebenarnya yang kita lihat dari persamaan ini adalah posisi garis-garis ini terhadap titik setimbangnya terhadap jarak dan waktu X dan T. Nah, ini keterangannya. Y adalah simpangan gelombang, satuannya meter. A adalah amplitudo gelombang, satuannya meter. Ini dibaca omega adalah frekuensi sudut, satuannya radian per second. Kemudian K ini adalah bilangan gelombang, satuannya radian per meter. Dan theta 0 ini adalah sudut fase awal gelombang, satuannya radian. Nah, untuk omega atau frekuensi sudut, rumusnya adalah sama dengan 2pi per T. Atau boleh juga kita tulis dengan 2pi kali F. Nah, apabila kita ingin mencari F dari persamaan ini, maka F sama dengan omega per 2pi. Selanjutnya, untuk yang K bilangan gelombang, rumusnya adalah K sama dengan 2pi per lambda. Maka apabila kita mau mencari lambda, rumusnya menjadi lambda sama dengan 2pi per K. Antara rumus F dan lambda kalau kita satukan bisa digunakan untuk mencari V atau cepat rambat gelombang, sehingga rumus V sama dengan omega per K. Atau nanti kalau di soal telah diketahui persamaannya seperti ini, maka cara mencari V adalah angka di sebelah T yaitu omega dibagi dengan angka di sebelah X yaitu yang K-nya. Nah, berbicara mengenai Pi radian ini besarnya sama dengan 180 derajat. Kalau dia 2 pi radian artinya satu putaran dari lingkaran penuh atau sama dengan 360 derajat. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang persamaan simpangan gelombang berjalan.
Yang pertama, apabila ada sebuah gelombang yang merambat ke arah kanan, maka tanda di sini yang kita gunakan adalah kurang, sehingga menjadi Y sama dengan A sin omega T kurang KX. Tetapi kalau gelombangnya merambat ke arah kiri, maka kita pakai tandanya tambah, Y sama dengan A sin omega T tambah KX. Kemudian apabila simpangan dimulai dari atas, maka di sini tambah theta 0. Maksudnya gimana ya dimulai dari atas? Nah, seperti ini dia. Jadi getarannya ini simpangannya tidak dari 0. Kalau gambar semulanya kan semuanya tadi dari 0, gambar yang pertama. Ini dia dimulai dari sini, agak ke atas sedikit, ke bawah. Maka ini kita katakan sudut fase awalnya positif, sudah ada, berarti ditambah. Sebaliknya, apabila simpangannya dimulai dari agak ke bawah seperti ini, maka di sini tandanya adalah kurang theta 0, di mana theta 0 tadi ini adalah sudut fase awal. Oke, jadi kalau misalkan theta 0-nya sudah diketahui sebesar 90 derajat, maka rumusnya menjadi Y sama dengan A sin omega T tambah atau kurang KX tambah 90. Nah, masih ingat nggak kalau sin ditambah 90? Nah, itu nanti dia bisa berubah menjadi cos fungsinya. Sehingga untuk yang sudut 90 derajat, theta 0-nya boleh juga kita ganti rumus persamaan simpangan gelombangnya menjadi Y sama dengan A kali cos omega T tambah kurang KX. Nah, bagaimanakah bentuk gelombangnya untuk persamaan yang seperti ini? Bentuk gelombangnya seperti ini, yaitu ketika gelombangnya dimulai dari atas ini, dari amplitudonya. Dia dimulai dari amplitudo. Nah, sementara yang biasanya kita jumpai dalam soal-soal itu yang theta 0-nya sama dengan 0. Apabila theta 0-nya sama dengan 0, maka persamaan gelombangnya menjadi Y sama dengan A sin omega T tambah kurang KX. Bagaimanakah bentuk gelombangnya? Bentuk gelombangnya seperti ini. Theta 0-nya dari 0 berarti awalnya dia dari 0, seperti ini. Oke, nah selanjutnya ada beberapa variasi lagi untuk persamaan simpangan gelombang berjalan ya. Yang biasanya kita kenal di buku-buku teks SMA itu Y sama dengan A kali sin omega T kurang KX. Nah, di beberapa soal masuk perguruan tinggi negeri ada juga yang bentuknya seperti ini. Jadi bukan omega T kurang KX, tetapi KX kurang omega T. Sebenarnya antara persamaan omega T kurang KX dan KX kurang omega T ini tidak terlalu jauh. Nah, perbedaannya hanya sedikit saja. Apabila Y sama dengan A sin omega T kurang KX mau kita ganti menjadi A sin KX kurang omega T, maka kita letakkan tanda negatif di depan persamaannya. Sehingga apabila nanti persamaan A sin omega T kurang KX kayak gini nih misalnya, kalau kita ganti menjadi KX kurang omega T, gambarnya hanya seperti ini bedanya, yaitu amplitudonya dimulai dari bawah untuk yang KX kurang omega T. Nah, sebaliknya, misalkan kita punya gambar gelombang yang A sin KX kurang omega T-nya seperti ini. Jadi, kalau mau kita ganti menjadi bentuk A sin omega T kurang KX, maka gambar gelombang yang ini menjadi kebalikannya dari bawah seperti ini. Ya, jadi intinya sebenarnya sama saja, hanya bedanya di minusnya. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan bahas tentang sudut fase, fase, dan beda fase gelombang. Nah, yang dinamakan dengan sudut fase atau biasanya kita baca ini theta adalah nilai di dalam sinus ini. Misalkan kita ini hanya menggunakan persamaan simpangan gelombang yang theta 0-nya 0 ya, sehingga dia lebih sederhana nih persamaannya. Jadi yang namanya sudut fase adalah omega T kurang KX yang ini. Selanjutnya yang B yaitu fase. Nah, fase itu yang mana? Oke, jadi gini, kita sudah punya rumus omega sama dengan 2pi per T ya tadi. Dan rumus K sama dengan 2pi per lambda. Kita substitusikan nilai omega kemari dan K-nya ke sini, maka kita dapatkan rumus persamaan gelombang yang baru seperti ini. Si A dikali sin 2pi T per T kurang 2pi X per lambda.
Nah, di sini ada 2pi dan 2pi, kita keluarkan sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan A sin 2pi buka kurung T per T kurang X per lambda. Nah, kita mendapatkan bentuk persamaan gelombang yang baru tetapi dengan model yang sedikit berbeda. Ini nanti biasanya sering juga muncul di soal-soal. Lalu apa yang dimaksud dengan fase di sini? Nah, nilai fase adalah nilai yang dalam kurung ini, guys. Sehingga fase sama dengan T kecil per T besar dikurang X per lambda. Baiklah, yang terakhir adalah beda fase. Nah, rumus beda fase, delta fase sama dengan delta X per lambda. Di mana delta X ini adalah jarak antara dua titik yang ingin diketahui beda fasenya. Oke. Nah, untuk rumus persamaan gelombang yang barusan tadi kita temukan ini, ya, boleh juga kita ganti bentuknya menjadi seperti ini, karena 1 per T kan sama dengan F. Berarti rumusnya menjadi Y sama dengan A sin 2pi buka kurung Ft kurang X per lambda. Kadang-kadang juga duanya kita masukkan ke dalam sini, sehingga rumusnya menjadi Y sama dengan A sin pi buka kurung 2Ft dikurang 2X per lambda. Baik. Pas 11 menit untuk materi, kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, yang pertama, sebuah gelombang transversal merambat di tali menurut persamaan Y sama dengan 0,5 sin 8 pi T kurang 2 pi X meter dengan X dalam meter dan T dalam sekon. Tentukanlah A arah gelombang, B amplitudo, C simpangan, frekuensi, panjang, cepat, dan beda fase. Oke, baik. Nah, yang pertama kita paling mudah tentukan adalah arah gelombangnya. Kemana arah gelombangnya? Lihat saja nih, tandanya negatif. Kalau negatif, kurang berarti dia gelombangnya merambat ke arah kanan. Maka jawaban yang A adalah kanan. B, amplitudo gelombang. Nah, amplitudo gelombang itu yang mana ya? Oke, mari kita lihat lagi persamaan gelombangnya yang sudah kita tahu tadi ya. Y sama dengan A sin plus minus omega T buka kurung omega T tambah kurang KX gitu ya. Maka kita cocokkan ini. Angka di depan sin yaitu yang A, berarti ini amplitudo yang 0,5-nya. Kemudian yang di sebelah T yaitu 8pi ya, 8 dan pi, maka omega sama dengan 8pi. Kemudian angka di sebelah X adalah K, maka yang K di sini adalah 2pi-nya. 2 dan pi, 2pi, K-nya 2pi. Sehingga besar amplitudo sama dengan 0,5 meter. Nih, 0,5 meter. Baik, selanjutnya kita mau mencari C, yaitu simpangan. Pada X sama dengan 0,5 meter dan T 1 sekon. Caranya gampang sekali. Tinggal kita substitusikan nilai X 0,5 meter dan T sama dengan 1 sekon ke dalam persamaan ini. Kita substitusikan kemari. 0,5 masukkanlah ke sini. Dan 1 masukkanlah ke sini, ke T. Setelah kita kalikan, maka menjadi 8pi kali 1, 8pi, 2pi kali 0,5 pi, ya 8pi kurang pi menjadi 7pi. Nah, masih kan nggak? 0,5 dikali sin 7pi, maka besarnya adalah 0 ya. 0,5 kali 0 dapatlah 0. Baik, kita lihat berikutnya yaitu frekuensi dan periode. Nah, cara mencari frekuensi tadi kan dengan omega ya, dari omega. Omeganya dari persamaannya sudah dapat ya, yaitu sebesar 8pi radian per sekon. Nah, dari rumus F sama dengan omega per 2pi, kita masukkan angka-angkanya, omeganya 8pi per 2pi, maka menjadi 4 Hz. Itulah besar frekuensinya. Oke, berikutnya cara mencari periode gampang sekali, tinggal diperkan saja F-nya, berarti T sama dengan 1 per 4, maka dapatlah T sama dengan 0,25 sekon. Oke, kita lihat selanjutnya yaitu panjang gelombang. Nah, panjang gelombang tadi dari mana kita peroleh? Dari nilai K. Nilai K dari persamaan ini adalah sebesar 2pi ya. K sama dengan 2pi per lambda rumusnya. Berarti mencari lambda sama dengan 2pi per K. Karena K-nya sudah ada dari rumus yaitu 2pi, berarti 2pi bagi 2pi dapatlah 1 meter. Oke, kita lihat yang berikutnya yaitu F, cepat rambat gelombang. Cara mencari V gampang sekali ya, omega per K, atau boleh juga lihat angka di sebelah T yaitu 8pi per angka di sebelah X yaitu 2pi. Maka 8pi bagi 2pi dapatlah 4 meter per sekon. Atau boleh juga sih sebenarnya rumus V ya, kalau kalian masih ingat dari
materi sebelumnya, V sama dengan F kali lambda. F-nya tadi sebesar 4 Hz, lambdanya 1, berarti 4 kali 1 dapatlah 4 meter per sekon. Oke, kita lihat pertanyaan terakhir, yaitu beda fase antara titik A dan titik B. Nah, cara mencari beda fase tadi delta fase sama dengan delta X per lambda, di mana delta X ini adalah jarak antara titik A dengan titik B. Nah, dari soal kan titik A dan titik B itu terpisah sejauh 75 cm. Maka kita perolehlah 0,75, ya, gantikan meter dulu. 0,75 dibagi lambdanya 1. Dapatlah beda fasenya sebesar 0,75. Oke, sebenarnya arti dari 0,75 itu beda fasenya seperti apa sih? Oke, misalkan kita punya gelombang seperti ini. Kita posisikan A di sini. Nah, yang dimaksud dengan 0,75 itu adalah 0,75 dari gelombang atau dari panjang gelombang. Jadi yang namanya satu panjang gelombang kan satu bukit dan satu lembah, dari sini sampai sini. Berarti kalau dari sini sampai sini saja 0,5. Nah, karena dia tanya 0,75, berarti itu kan setengahnya dari 0,5. Maka posisi B adalah, kalau A-nya di posisi sini, B-nya posisinya di sini, 3/4-nya atau 0,75. Oke, baik, kita lanjutkan contoh yang kedua. Sebuah gelombang merambat di tali menurut persamaan Y sama dengan 0,3 sin pi, buka kurung 2T kurang 0,1 X meter dengan X dalam meter dan T dalam sekon. Tentukanlah A, frekuensi sudut dan bilangan gelombang, B, frekuensi dan periode gelombang, C, panjang gelombang, dan D, cepat rambat gelombang. Nah, sebenarnya sangat gampang sekali ya untuk yang pertama. Kita tuliskan dulu persamaan gelombangnya lagi ya, yang ini kita tuliskan. Berhubung pi-nya masih di luar ya, sementara biasanya kan pi-nya di dalam. Kita kalikan ke dalam lah pi-nya, ke dalam sini, dan v-nya ini kita kalikan kemari juga. Sehingga diperoleh Y sama dengan 0,3 sin 2 pi T dikurang 0,1 pi X. Ya, gitu ya. Oke, kalau kita samakan dengan persamaan gelombang yang sudah kita ketahui, Y sama dengan A sin omega T kurang Kx, maka kita dapatlah 0,3 ini adalah amplitudo, lalu 2pi ini adalah omega atau frekuensi sudut, dan 0,1 pi ini yang di samping X adalah nilai K. Jadi omeganya 2pi radian per sekon, dapat ya, frekuensi sudut itu omega, dan bilangan gelombang K sama dengan 0,1 pi radian per meter. Kita lihat yang kedua, yaitu frekuensi dan periode. Gampang ya, omeganya kan sudah dapat nih 2 pi radian per sekon. Maka rumus F sama dengan omega per 2 pi. Ya, omeganya 2 pi bagi 2 pi dapatlah F sama dengan 1 Hz. Cara mencari periode juga mudah ya, jadi 1 per F maka menjadi 1/1, sehingga periodenya sama dengan 1 sekon. Nah, kita lihat berikutnya, yaitu panjang gelombang ya. Panjang gelombang berarti K sama dengan 2 pi per lambda. Nah, maka lambda sama dengan 2 pi per K. Ya, K-nya 0,1 pi, kita substitusi menjadi 2 pi per 0,1 pi. Menjadi 2 bagi 0,1, yaitu 20 meter. Nah, yang terakhir, cepat rambat gelombang. Ini sangat gampang sekali ya. Kalau secara rumus kan V sama dengan omega per K. Tapi kalau secara persamaannya ini langsung saja angka di samping T, yaitu 2, dibagi dengan angka di samping X, yaitu 0,1. Berarti 2 per 0,1, dapatlah nilainya 20 meter per sekon. Oke, kita lihat contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini kita berlatih untuk membuat persamaan simpangan gelombang dari data-data yang sudah diketahui. Nah, dari gambar ini, gelombang berjalan di tali seperti gambar di bawah. Nah, ini sudah diketahui arah rambatnya ke sebelah kanan. Maka ini menjadi tandanya apa? Negatif. Maka yang A dan yang E pasti salah. Oke. Lalu dari gambar ini yang 2 cm adalah sebagai amplitudo. Ya, amplitudonya 2 cm. Oke. Ya. Terus gini nih. Kita baca dulu ya. Jika jarak AB 45 cm dan waktu dari A ke B ditempuh 0,6 sekon, maka persamaan gelombang adalah K. Nah, jadi gini,
dari pilihan jawabannya, ya, yang kita lihat kan bentuknya 2pi-nya di luar. Berarti kita perlu rumus persamaan gelombang yang tadi, yang di slide sebelumnya, yaitu gini dia. Y sama dengan A sin 2pi buka kurung Ft dikurang X per lambda. Ya, silakan diulang lagi videonya kalau kalian lupa. Nah, maka tugas kita adalah tinggal mencari F dan lambda saja. F dan lambda. Nah, bagaimana cara mencari F ya? Oke, tadi amplitudenya 2 cm ya. Cara mencari lambda, kalau masih ingat, lambda sama dengan X per N, jarak 2 titik bagi banyak gelombang ya. Jarak 2 titiknya berapa? Dari sini kemari, A ke B, 45 cm. Banyak gelombangnya ada berapa? 1,5, berarti 45 cm per 1,5. Maka dapatlah lambda sama dengan 30 cm. Nah, selanjutnya mencari frekuensi. F sama dengan N per T ya. Banyak N-nya 1,5 gelombang dan waktunya berapa dari A ke B? Waktunya 0,6 sekon. Dibagikan menjadi 2,5 Hz. Nah, setelah kita dapatkan nilai-nilai ini, lambda dan F, tugas kita hanya tinggal memasukkan ke dalam persamaan gelombang ini saja. Maka rumusnya menjadi Y sama dengan A, yaitu 2 cm, ya, sin 2pi, buka kurung, F besarnya 2,5, T dikurang X per lambda. Lambda besarnya 30, berarti X per 30. Maka jawabannya yang benar adalah D. Oke, baiklah semuanya, kita lanjutkan untuk contoh yang terakhir. Sebuah gelombang sinusoidal merambat ke arah sumbu X positif dengan amplitudo 15 cm. Panjang gelombang 40 cm dan frekuensi 8 Hz. Jika pada T sama dengan 0 sekon dan X sama dengan 0 meter, simpangan vertikalnya maksimum. Maka persamaan gelombang adalah... Oke, kita lihat dulu pilihan jawabannya. Ternyata pilihan jawabannya berbentuk X kurang T. Nah, berarti kita gunakan rumus gelombang yang nanti Kx kurang omega T ya. Tadi kan ada bentuk gelombang yang kedua ya. Silakan diulang lagi videonya. Y sama dengan A sin Kx kurang omega T. Nah, dari amplitudo 15 cm karena dia minta dalam meter, berarti amplitudo 15 cm ganti ke meter dulu guys, menjadi 0,15 meter. Nah, kemudian panjang gelombang lambda 40 cm, berarti lambda 40 cm diganti menjadi meter, yaitu 0,4 meter. Dan F frekuensi 8 Hz. Oke, di sini ada pernyataan nih yang berbeda dari soal-soal sebelumnya. Pada T sama dengan 0 sekon dan X 0 meter, artinya ini posisi awal, simpangan vertikalnya maksimum atau dia di posisi amplitudo. Nah, kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini dia. Seperti ini. Jadi pada T0 dan X0 ketika di posisi ini simpangannya maksimum alias di amplitudo. Ada yang masih ingat? Untuk menggambarkan gelombang seperti ini, kita memerlukan persamaan gelombang yang seperti apa? Iya, persamaan gelombangnya adalah pakai cos ya, karena sudutnya di sini 90 derajat, theta nolnya 90 derajat. Oke, berarti rumusnya Y sama dengan A cos Kx kurang omega T. Oke, kenapa Kx? Kita ikuti pilihan jawabannya ya. Nah, kita substitusi ya. Nilai A 0,15 kemari. Oh, salah nih, harusnya 0,15 nih. Cos K-nya 2pi per lambda X kurang omega itu 2pi kali F kali T ya. Tinggal kita substitusikan saja. Oh sebentar, dia minta pi-nya di luar ya. Pi di luar, berarti kita keluarkan dulu nih. Pi dengan pi kita keluarkan ya. Pi, maka persamaannya menjadi Y sama dengan 0,5 cos pi buka kurung 2 per lambda X kurang 2 FT. Setelah itu kita substitusikan nilai lambdanya 0,4 kemari dan nilai F-nya 8. Ya, oke. Kalau kita selesaikan maka hasilnya menjadi Y sama dengan 0,15 cos pi 2 bagi 0,4 yaitu 5 menjadi 5x. 2 kali 8 yaitu 16 menjadi 16T. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 0,15 cos pi 5x kurang 16T meter. Jawabannya yang benar adalah
C ya, 0,15 cos pi 5x kurang 16t meter. Oke, baiklah semuanya. Mungkin videonya cukup panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya.